Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Jadi, di acara ini kita akan belajar bersama-sama dengan Bante supaya bagaimana bisa mengendalikan pikiran kita untuk bisa menjalani kehidupan kita, menjalani pikiran-pikiran yang positif. Masih dengan tema kita kali ini adalah mengikis kesombongan. Ya, Bante, kita lanjutkan lagi, Bante. Kesombongan ini juga ada beberapa, Bante. Ada kesombongan secara materi dan ada kesombongan secara pengetahuan. Lah, apa sebenarnya perbedaannya, Bante? Lalu seperti apa jika ada seseorang yang merasa sombong secara materi dengan segala sesuatu yang telah dimiliki? Ya, inilah yang sangat-sangat disayangkan. Manusia ini secara umum kebanyakan memang menekankan bahwa materi itu ada sesuatu yang paling penting. Sehingga dengan demikian inilah kebanyakan secara umum mereka terlalu memuja. Betul. Sehingga bisa dikatakan pujaan inilah yang dikatakan sehingga timbul mantra yang katakan money is my God. Uang itulah uang segalanya, Tuhanku. Oke, ya. Nah, karena dia bisa menciptakan segala-galanya sesuai dengan apa mereka harapkan. Maka dengan demikian inilah mari kita memahami, memang kita semua orang kalau yang berjuang dengan sungguh-sungguh ulet, akhirnya pada satu saat kita akan bisa mengumpulkan harta yang banyak. Tetapi Sang Buddha tidak mengatakan bahwa harta yang banyak itu adalah yang terbaik, bukan. Harta yang kita punya ini bagaimana kita mengolah harta ini supaya kita bisa menanam lagi, menebarkan kepada kelompok-kelompok siapapun juga. Dengan cara sistem seperti ini kita memahami bahwa sesungguhnya siapapun yang kaya ada kesempatan mereka untuk berbuat baik sebanyak yang mereka bisa lakukan, karena apa yang ditabur itulah yang mereka akan bawa dalam kehidupan yang akan datang. Kalau kita hanya cari simpan, kita bisa berapa banyaknya yang kita milikin, akhirnya ya kita ketika kita meninggal tidak ada satu pun yang bisa kita bawa serta. Maka dengan demikian harta bukan sesuatu yang perlu disombongkan, tetapi tergantung kita bagaimana kepandaian kita tidak mengolah harta itu sehingga kita bisa mendapatkan manfaat sebaik-baiknya. Maka dari itulah kita harus melatih diri apa yang Sang Buddha ajarkan, manajemen di dalam penggunaan harta kita. Sang Buddha sudah sangat-sangat jelas, yaitu kita gunakan 25% kita pakai untuk kepentingan keluarga kita, 25% kita menambah modal untuk diusahakan lebih berkembang lagi, 25% kita simpan, dan 25% kita gunakan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada kanan, kiri, muka, belakang kita. Siapa yang mereka perlu, marilah kita melakukan seperti itu. Alangkah indahnya kalau masing-masing orang tiap hari bisa menyediakan, oke, aku mampu untuk menyediakan makanan untuk 5 orang satu hari. Ya, kita buat nasi bungkus 5 untuk 5 orang. Jadi siapapun yang mau datang, silakan ambil. Toko sini, perusahaan sana, gereja ini, masjid itu, mereka buat seperti itu serentak. Wah, otomatis di Indonesia tidak ada orang kelaparan karena semua action itu yang penting, tingkah laku yang penting, berbuat baik itu penting, di mana-mana disebarkan, dilaksanakan, otomatis orang yang kelaparan tidak akan ada di daerah Malang Raya ini. Otomatis dengan demikian semua kesejahteraan, semua kedamaian akan mereka dapatkan. Sehingga dengan cara seperti ini kita mengurangi kesombongan, mengurangi ego kita. Tetapi kalau kita hanya ngumpul, otomatis tiap kumpul kita laporan, tahun yang lalu aku punya 10M, sekarang tahun ini aku naik loh jadi 15M. Wah, aku bisa cari seperti ini. Kamu berapa? Disitulah kesombongan akan muncul. Tetapi juga ada orang yang sombong, biasanya kalau sudah tua-tua, bojomu piro? Menyombongkan diri.
aku sekian. Kalau dihitung-hitung aku dengan dulu ada 12, ada yang kalah kamu, aku ada 15. Jadi menyombongkan bahwa dia itu hebat. Maka itulah yang dikatakan menyombongkan materi. Ternyata sesungguhnya kita paham juga bukan karena banyaknya istri kita menyebabkan kita hebat atau kita kuat, tetapi kita paham. Ingat, hukum energi itu berlaku pada siapapun juga, karena Sang Buddha katakan energi adalah penentu kita di dunia ini dan penentu kita di akan datang. Kalau kita suka main seksual, mengembangkan nafsu birahi kita, Sang Buddha katakan saat itu gelombang pikiran kita 10 pangkat 125, sedangkan rata-rata manusia itu 10 pangkat 200. Jadi ternyata kita ketika seksual kita main rendah ini, bukan kita perlu menyombongkan kok tambah rendah dikatakan hebat. Itu menunjukkan kita tidak mampu mengendalikan pikiran, tidak mampu membuat pikiran hebat. Karena di zaman Sang Buddha juga terjadi ada seorang pertapa yang hebat dari Gunung Himalaya, dia berkunjung ke anak muridnya di kota tertentu, turun dengan kesaktiannya. Tahu-tahu di dalam rumah itu ternyata anak buahnya nggak ada di tempat, yang ada istrinya. Tetapi istrinya waktu itu pas sedang mandi misalkan. Wah, dia datang tuk. Jadi melihat begitu timbullah nafsu. Akhirnya pertapa itu melakukan persinahan. Ketika dia mau pulang, dia tidak bisa terbang. Jadi energinya habis. Maka dengan demikian inilah yang menunjukkan marilah kita sadar kalau kita gelombang jelek terus menerus tiap hari, makin banyak kita istri, makin banyak energi yang kita buang, makin buat kita rendah terus-menerus. Tidak mungkin pikiran yang rendah itu bisa membuat kita masuk di alam yang tinggi, yang bahagia. Maka dengan demikian sadarilah bahwa jangan menyombongkan kekeliruan kita yang tidak memahami hukum energi, yang menganggap ini hebat. Ternyata tidak dibutuhkan penyombongan itu, tetapi yang dibutuhkan pengertian kita sampai di mana gelombang energi pikiran kita dengan memiliki nafsu-nafsu itu terus dikembangkan, ternyata itu merendahkan gelombang pikiran kita pribadi. Tetapi kalau kita ingin meninggikan batin dan pikiran kita, marilah kita meditasi dengan ketenangan, memusatkan. Ketika kita mampu memusat itu 10/550, maka dengan demikian inilah kalau kita senang dengan sesuatu yang rendahan demikian itu, otomatis kita juga menuju tempat yang rendah. Kalau kita mengembangkan spiritual kita untuk lebih tenang, lebih damai, ya kita akan mencapai alam yang lebih tinggi. Maka dengan demikian inilah pahamilah hukum energi seperti itu. Hukum energi bukan milik agama manapun juga. Sekarang ilmu pengetahuan sudah mampu mendeteksi gelombang energi. Maka dengan demikian energi bukan ilmu bohong-bohong, tetapi ilmu yang sudah terdeteksi, sudah dianalisa, sudah diselidiki, sudah dibenarkan apa adanya. Kecuali kita memang tidak suka ilmu pengetahuan, sukanya sakarpe dewi, ya amburadul jadinya. Lah ya itulah tujuan agama kan, bagaimana bisa menjenangkan sosial sebanyak-banyaknya. Kalau kita lihat sekarang kita juga bangga, ibu kita wali kota Risma pindah ke Jakarta, mereka melakukan sosial ke sini, melihat orang-orang yang miskin ke jembatan. Nah itu tugas yang sangat mulia, sangat bagus, karena ada uang memang sengaja digunakan untuk sosial. Betul. Tapi departemen sosial di Malang bagaimana? Apa yang dikerjakan? Kalau diam-diam tidak mau niru, yang sangat kan kasihan. Kalau kita belajar dan harus mengerti bagaimana kita untuk menaklukkan diri sendiri, bukan malah kita menyombongkan diri kita. Manusia itu menjaga kebersihan batin dirinya itu bukan untuk meninggi-ninggikan atau merendahkan pihak yang lain, tetapi bagaimana menjaga pikiran kita tetap seimbang supaya kita paham bahwa pengetahuan yang kita miliki ternyata sesungguhnya karena kita satu rajin belajar, banyak menghafal, banyak mencari ilmu dari internet, sehingga kita banyak pengetahuan.
Itu adalah permainan dari memori kita. Maka dengan memahami seperti ini, siapapun juga yang melakukan cara yang sama juga mereka akan memiliki kepanikan seperti itu. Maka kita sesungguhnya memahami seperti ini tidak perlu menyombongkan, tetapi alangkah indahnya pengetahuan yang kita miliki sudah seberapa banyak ilmu yang kita miliki itu kita bagi-bagi kepada masyarakat umum. Kalau kita ilmu yang kita miliki cuma disimpan, simpan, ternyata juga tidak bermanfaat. Lalu apa yang perlu disombongkan? Betul. Maka itu yang penting sekarang ilmu itu harus bisa ada daya gunanya. Ya. Kalau kita mampu memberikan kegunaan kepada banyak pihak, baru ilmu kita itu manfaat yang luar biasa. Hidup kita juga bermanfaat dimanapun juga, kesempatan apapun juga. Kita jangan menyombongkan, tetapi ilmu kita yang kita pelajarin ini, marilah kita bersama-sama berilah pengetahuan-pengetahuan ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau kita lihat pemerintah sudah ada dana untuk sosial, uangnya dipakai, dibagi-bagi, digunakan untuk manfaat semuanya. Kan bagus sekali. Untuk sekolah-sekolah yang ada di pelosok mungkin Bante, Ya, yang ada di seperti pedalaman, itulah. seperti itu ya Bante Ya. ya. Oke, baik Bante. Lalu selanjutnya Bante, apakah kesombongan ini berdampak pada karma kehidupan kita sendiri? Jika kita masih terus melekati kesombongan ini, apakah ada karmanya Bante? Ya, nanti kita lanjutkan lagi, sudah waktunya. Oke, baik pemirsa, sesaat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.